Membuat serial wuxia tidaklah mudah, terlebih serial yang didasarkan oleh adaptasi novel. Banyak faktor yang harus diperhatikan untuk memuaskan semua penonton, baik penggemar novel originalnya maupun penonton awam yang tak pernah membaca novelnya. Dari sekian banyak novel yang pernah kita baca, kebanyakan memang banyak yang sering kali melenceng dari novel originalnya. Tapi, serial adaptasi yang baik memang tidak harus 100% mirip dengan isi novel originalnya. Yang terpenting harus mewarisi semangat novel dan tetap setia pada inti cerita aslinya. Sekaligus membawakan cerita dengan gaya original media, audiovisual yang tetap segar, tanpa merusak ritme yang dimiliki novel yang diadaptasi. A Step into the Past adalah produksi TVB Hong Kong pada 2001. Merupakan serial wuxia yang merupakan adaptasi novel dari novel milik novelis terkenal Huang Yi. Mari kita lihat reviewnya. Novel dari A Step into the Past sebenarnya membawakan narasi dengan gaya serius, penuh dengan konflik politik dan pertempuran yang menggunakan referensi sejarah aktual. Tentunya banyak tokoh-tokoh sejarah yang tercatat dalam sejarah asli muncul dan memiliki peran penting dalam plot ceritanya. Ditambah dengan karakter fiksi dari buatan pengarangnya. Novelnya penuh dengan banyak tokoh dengan nama-nama yang tentunya bikin kita tidak bisa mengingatnya satu persatu, karena banyak sekali karakter-karakter termasuk karakter-karakter minor. Huang Yi beberapa kali menyelipkan unsur komedi dalam novelnya untuk memeriahkan suasana. Serial adaptasinya sendiri membawakan cerita dengan semangat yang berbeda, dikemas santai dengan gaya komedi, dipadu dengan drama cinta untuk mengiringi konflik politik dan militer yang menjadi inti novelnya. Selain narasi yang berbeda, serial produksi TVB ini juga menampilkan karakter yang dibawakan dengan gaya berbeda dengan novelnya. Yang paling berbeda tentunya tokoh utamanya, Xiang Xiaolong. Dalam novelnya, Xiang Xiaolong adalah sosok yang serius. Baginya, sebagai manusia modern dari abad ke-21, untuk hidup di era peperangan abad ke-3 sebelum Masehi adalah soal bagaimana bertahan hidup. Apalagi dengan sifat dasarnya yang sangat peduli dengan hubungan keluarga, sehingga untuk bertahan hidup dan melindungi diri, tak ada jalan lain kecuali menjadi pihak terkuat dan kejam, tanpa ampun. Di sisi lain, serial TVB yang membawakan cerita dengan ringan menampilkan Xiang Xiaolong sebagai sosok santai, humoris, tengil, jahil, dan rada licik. Walaupun womanizer dan sering merayu cewek-cewek cantik yang ditemuinya, kebanyakan dilakukan tanpa tujuan membawa mereka ke ranjang. Salah satu penyebab kenapa karakter Xiang Xiaolong versi serial TVB lebih santai, karena Xiang Xiaolong versi TVB masih punya harapan untuk pulang ke abad 21. Sebaliknya, Xiang Xiaolong versi novel sudah sejak awal terjebak di masa lalu. Tak ada jalan lain baginya kecuali bertahan tetap hidup di tengah bahaya yang datang silih berganti. Yang pasti, karakter Xiang Xiaolong dalam novel mengalami pengembangan signifikan. Dari awalnya egois, hanya sekedar menjalani pertualangan dan menikmati kehidupannya di abad 3 sebelum Masehi, hingga akhirnya menjadi sosok yang bertanggung jawab dan sangat serius, bertindak karena menyangkut keselamatan orang-orang yang disayanginya. Apalagi setelah seorang musuh besarnya, Tiandan, dari negara Qi, menemukan kelemahannya. Karena saking banyaknya tokoh dalam novelnya, serial adaptasi ini memangkas banyak tokoh, sekaligus menggabungkan beberapa tokoh menjadi satu karakter. Contohnya saja dua tokoh wanita tercantik di era ini, yaitu Ji Yanran dan Qing Qing, dijadikan satu menjadi sosok Qin Qing. Begitu juga musuhnya Lian Jin dan Lao Ai di-merger menjadi satu karakter agar lebih sederhana dan menghemat waktu tayang. Selain itu, beberapa secondary supporting karakter seperti Long Yang Jun dan Lord Xinling dari negara Wei, jago pedang nomor 1 Cao Xiudao dari negara Qi, Jenderal Limu dari negara Zhao, memiliki peran dan porsi yang berbeda dibandingkan versi novel.
Beberapa tokoh sejarah penting yang muncul dalam novel seperti Tiandan dari negara Qi, Li Yuan dan Lord Junsen dari negara Chu, Pangeran Dan dari negeri Yan, hilang dalam serial adaptasi ini, karena porsi pertikaian politik terhadap mereka tidak dimasukkan ke dalam serial adaptasi. Selain itu juga demi meringkas 25 volume novel menjadi serial adaptasi dengan 40 episode, serial TVP ini meringkas sekitar 7 tahun petualangan Xiang Xiaolong menjadi hanya 3 tahun. Dalam 3 tahun tersebut, cukup banyak perjalanan dan pertempuran yang dilalui Xiang Xiaolong di 7 negara berperang dalam novelnya. Disederhanakan sehingga menjadi lebih pendek. Tapi ini tak mengurangi keasyikan menonton serialnya. Bahkan hal ini justru bisa membuat penonton yang belum pernah membaca novelnya jadi tertarik untuk membaca naskah asli yang diadaptasi. Bisa dibilang serial TVP ini berusaha keras untuk menampilkan isi novel dengan lebih sederhana dan ringan tanpa merusak inti cerita. Dan usaha keras tersebut berhasil dengan sukses. Bisa dibilang luar biasa, karena mereka bisa membawakan cerita yang sama dengan penekanan narasi yang berbeda. Serial TVP ini memang tidak sama persis dengan novel yang diadaptasi, tetapi memiliki beberapa adegan orisinal yang tak kalah menarik dibandingkan novel aslinya. Namun, garis besar dan jiwa isi novelnya masih sama. Pembawaan dan karakterisasinya berbeda, ibarat orang kembar identik yang memiliki sifat dan kepribadian yang berbeda. Soal akting tak perlu diragukan lagi. Seluruh pemain menampilkan akting maksimal. Louis Ko menampilkan sosok Xiang Xiaolong dengan apik. Terlihat cool dengan berwibawa, sekaligus sukses membawakan gaya tengil dengan senyum dan tawa jahilnya. Tentu saja penampilan Raymond Lam yang bermain sebagai Cao Pan. Perubahan karakternya dari Cao Pan si tukang bully, anak mamanan manja lalu perlahan menjadi sosok tirani bernama Ying Zheng, sungguh brilian. Itulah review dari sebuah adaptasi dari novel milik Wang Yi, yaitu A Step into the Past. Jika kalian ingin membaca artikel ulasan tentang novel karya penulis Wang Yi, kalian bisa bergabung di grup Facebook Wuxia Indonesia. Sebuah grup yang menceritakan dan membahas berbagai serial wuxia, baik di negara Cina, Jepang, Korea, maupun tempat-tempat lain, termasuk silat Nusantara. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, dan juga bergabung di grup Facebook Wuxia Indonesia. Sampai jumpa dan sampai bertemu di video review yang lainnya.